Ya, baik. Selamat pagi, selamat siang, sore, ataupun malam. Selamat datang kembali di channel kami, yaitu Taufik Cat Tutor. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin buat video tentang tutorial Adobe Photoshop untuk pemula. Nah, apa sih itu Adobe Photoshop? Adobe Photoshop ialah salah satu perangkat lunak ataupun software pengedit gambar atau bitmap yang dikembangkan oleh Adobe System. Nah, apa sih fungsi dari Adobe Photoshop itu? Fungsinya ialah untuk mengedit foto ataupun bisa juga untuk membuat berbagai desain. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Ya, baik, itulah adanya video ini, yaitu untuk memberitahu kalian juga bagaimana caranya. Baik, langsung saja ya. Di sini pertama-tama kita akan perkenalan lingkungan kerjanya, agar ntar tidak terlalu bingung apa ini, apa itu, dan apa itu. Yang langsung saja, yang pertama adalah menu bar pada bagian atas pojok sini yang berupa file, edit, image, layer, yang di dalamnya juga ada berbagai tambahan lagi dan lain-lainnya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan juga, tapi setelah video tutorial lainnya nanti. Oke, yang kedua, toolbox. Apa itu toolbox? Toolbox adalah berbagai peralatan kerja yang akan kita gunakan nantinya. Nah, di sini terlihat ada berbagai banyak peralatan-peralatannya. Nah, untuk hari ini mungkin saya ingin menjelaskan saja tentang area seleksi dan tool-tool yang saya pakai nantinya juga. Nah, di toolbox ada juga yang bernama toolbox option di bagian bawah menu bar sini, agar kita bisa mengatur lebih detail dari berbagai tool yang kita pakai ini. Misalnya move tool tuh terlihat berbeda juga. Option bar berubah juga setiap kita memakai tool-tool yang berbeda juga, seperti yang kalian lihat di sini. Nah, oke. Yang terakhir ada yang namanya lembaran kerja kosong ini. Lembaran kerja bisa berupa baru yang kosong atau memanggil foto yang siap diedit. Caranya, kita ke file yang dari menu bar, klik new jikalau ingin kita membuat lembaran baru, dan open jikalau kita ingin manggil foto yang siap diedit. Pertama-tama kita akan lewat new dulu. Nah, pada awal-awal akan terlihat kotak dialog seperti ini. Awalnya ada nama. Nama mungkin terserah kalian ya. Di sini saya akan nulis contoh. Nah, berikutnya ada preset. Apa itu preset? Preset di sini ada isi dari berbagai ukuran-ukuran kertas yang sudah ditentukan dari sananya. Nah, US paper. Nah, akan hasilnya seperti ini. International paper juga berbeda, hasil akan seperti ini. Artinya kertas-kertas ini dapat diatur ukurannya, tinggal pilih saja pilih yang mana. Tapi bagaimana jika ingin mengatur ukuran kertasnya sendiri?
kita pilih yang bagian paling bawah ini, custom. Nah, di sini kalian bebas mengatur ya. Di sini saya coba mengatur sendiri dulu. Widthnya 800 pixel. Untuk di bagian sini kalian terserah ya untuk pilih pixel, inches, centimeter, milimeter, dan lain-lain. Baiknya segini. Resolusi 300 pixel, inchnya juga. Color mode ini RGB 8 bit. Nah, di sini background content. Background content yaitu sesuai namanya, nanti akan muncul tampilan backgroundnya seperti apa yang akan kalian pilih. White mungkin sudah tidak perlu dijelaskan, kalian juga sudah tahu, yaitu putih. Nanti akan tampil warna putih di backgroundnya. Kedua, background color. Background color dia akan mengikuti warnanya sesuai yang ada di sini, bukan yang berada di atas itu ya, yang hitam. Setnya yang di belakang sini yaitu putih. Misal yang di belakang sini warnanya biru, nanti akan tampil juga warnanya biru karena di bagian belakang situ biru kita mengaturnya. Yang terakhir, transparan. Transparan nanti kita selesai oke, tampilannya akan benar-benar transparan alias tidak ada apa-apa. Nah, baik. Di sini saya memilih white saja. Setelah selesai, kalian mengaturnya. Nah, akan tampil seperti ini. Yang kedua, mari kita coba lewat open. Nah, setelah kalian buka filenya, kalian cari apa yang ingin kalian edit. Untuk saya sudah ada di sini, yaitu di download. Nah, itu file 4. Jika sudah, tentunya kita open dengan cara klik 2 kali atau klik open atau enter di keyboard. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin memulai membahas area seleksi. Saya mulai dari toolbox dulu deh, dari awal nih. Yang pertama, move tool. Apa itu move tool? Move tool fungsinya untuk memindahkan objek, baik itu berupa teks maupun gambar. Cara menggunakannya, aktifkan move tool tentunya dengan cara mengkliknya, lalu pilih objek yang akan dipindahkan dan seret ke tempat yang diinginkan. Nanti akan saya praktekkan, tapi setelah saya membahas dulu apa itu area seleksi dan tool-tool yang digunakan. Lanjut, move tool sudah, berarti tool yang kedua yaitu rectangular marquee tool. Nah, sebelum saya menjelaskan dulu tool-tool ini, kalian bisa lihat sendiri di gambar toolnya terlihat ada gambar arah panah di pojok kanan bawahnya. Dan seperti yang kalian lihat juga di bagian tool-tool lainnya juga terlihat ada seperti itu. Maksudnya dari tanda panah bawah ini artinya di dalam tool tersebut terdapat tool tambahan. Nah, di sini kita klik kanan untuk melihat bagaimana tambahan toolnya. Nah, setelah klik kanan akan tampil tampilan macam ini. Langsung saja kita bahas ya. Rectangular marquee tool. Rectangular marquee tool yaitu untuk membuat area seleksi, namun berupa segi 4 dengan sudut 90 derajat seperti ini. Nah, tool tambahan yang kedua, dalamnya elliptical marquee tool. Sama seperti sebelumnya, membuat area seleksi namun dengan bentuk bulat seperti ini. Kedua, single row marquee tool. Sekali lagi sama, namun dia berbentuk
garis horizontal yang single kolom juga sama membuat area seleksi, namun dengan bentuk garis vertikal. Langsung yang kedua ini, yang ketiga, lasso tool. Lasso tool itu untuk membuat area seleksi juga secara bebas. Maksudnya secara bebas itu kita sesuai dengan gerakan mouse. Nah, di sini saya akan mencoba praktikannya nih. Kita menggerakkannya sesuai dengan gerakan mouse, seperti kita menggambar contohnya. Nah, seperti ini hasilnya kira. Di lasso tool juga terlihat ada panah, berarti artinya dia mempunyai tool tambahan. Nah, kita langsung saja polygonal lasso tool. Polygonal lasso tool sama seperti sebelumnya, membuat area seleksi juga, tapi dia berbentuk persegi atau garis lurus. Kita di sini membuatnya tidak seperti yang pertama lasso toolnya, tapi di sini kita mengkliknya. Nah, berbentuk garis lurus tuh. Jika diatur hanya dengan mengekliknya saja, lebih cepat dari sebelumnya. Oke, nah kira-kira seperti ini. Yang ketiga, magnetic lasso tool. Nah, sini juga membuat area seleksi, namun tool ini akan secara otomatis dilengketkan pada batas objek berdasarkan perbedaan warnanya. Contohnya nih, di layar hitam sini saya akan mencoba membuat area seleksi menggunakan tool ini. Nah, baik, langsung saja. Nah, seperti yang kalian lihat tuh, dia mencoba dengan otomatis melengketkan garisnya di layar hitam, tidak keluar dari batasnya. Padahal saya menggerakkan mouse di garis putih ini. Ya baik, kita langsung mulai saja yang kedua. Nah, area seleksi yang terakhir yaitu quick selection tool. Ketiga, quick selection tool membuat seleksi juga, namun dengan cepat. Hanya mengekliknya dan dia sudah otomatis buat area seleksinya. Nah, kita bisa saja dengan menggerakkannya dan dia akan membuat seleksinya dengan cepat berdasarkan warnanya sama. Nah, kira-kira seperti itu. Dalamnya juga terdapat tool tambahan yaitu Magic Wand. Magic Wand membuat area seleksi juga, namun dia akan langsung menseleksi semua yang memiliki kesamaan warna. Tapi tenang saja, nanti kita bisa atur toleransinya agar dia tidak langsung membabat habis semuanya. Apa itu tolerance? Tolerance ini yang kita gunakan nanti untuk mengatur area seleksi yang akan diseleksi oleh Magic Wand-nya sendiri. Misal saya di sini 100. Kalian bisa lihat keyboard dan mouse-nya juga ikutan terseleksi, padahal mereka warnanya hanya berbeda sedikit. Saya atur toleransinya balik jadi 100, jadi 1. Nah, di sini kalian bisa lihat keyboard dan mouse-nya tidak terkena. Itu kita harus mengatur toleransinya kalau ingin menseleksinya. Magic Wand ini juga mungkin terbilang paling cepat ya untuk membuat area seleksi. Untuk ngedit foto cepatnya pakai Magic Wand jikalau warna kesamaannya yang ingin dihapus sama. Nah, baik, ketiga tool tadi yang dijelaskan kurang lebih sama, yaitu membuat area seleksi.
Nah, apa yang bisa kita lakukan setelah membuat area seleksi? Setelah di area seleksi sesuatu, kita bisa memindahkannya dengan move tool seperti ini. Bisa juga kita menghapusnya dan lain-lain. Move tool juga berfungsinya seperti itu, memindahkan yang kita seleksi. Nah, bagaimana teman-teman, mungkin bisa dipahami area seleksi ajarannya untuk hari ini. Nah, baik, untuk sisanya mungkin saya bahas di lain-lain hari. Untuk sekarang cukup itu saja. Kurang lebih mohon maaf jikalau ada yang tidak bisa dimengerti. Sekian, terima kasih.